Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat berbahagia sekali pada saat ini saya sedang bersama saudara Matias ya. Beliau adalah salah seorang mu'alaf yang bergabung dengan Mu'alaf Center Yogyakarta ya. Kira-kira berapa lama Mas di MCY? 18 Maret kemarin 2 tahun. Oh, alhamdulillah ya, sudah 2 tahun ya. Alhamdulillah. Iya. Mas Matias, kabar? Alhamdulillah baik ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kondisi sehat. Alhamdulillah. Nah, ini mumpung nih, namanya Haji Mumpung nih ya. Saya bisa berjumpa dengan Mas Matias nih. Kita pengen ngobrol-ngobrol nih. Kita berdua sekarang sedang merasa apa ya? Sangat berbahagia ya. Kita dipertemukan dalam iman Islam. Ya, kita sekarang sudah bisa menikmati iman Islam, sehingga sekarang kita bisa ngobrol dengan apa namanya, dengan plong gitu ya. Iya. Mas Matias asli mana Mas? Saya lahir di Jogja. Lahir besar di Jogja dan istilahnya 90% hidup saya di Jogja. Oh ya. Tapi cuma memang karena casing saya, bapak dari Flores. Oh, bapak Flores. Ya. Iya. Terus ibu dari Sumatera, dari Bangka. Oh, Bangka. Ya, berdua ketemu di Jogja, kuliah Iya, di Jogja, kemudian berkeluarga di Jogja. Iya, iya, iya. Mas, kita ini kan sudah Muslim ya Mas ya? Ya, alhamdulillah. Gini, artinya pernah nggak kepikir sama Mas Matias, kok saya dilahirkan menjadi seorang keturunan yang orang tuanya Flores atau yang ibunya Bangka, juga begitu saya juga dulu nggak pernah mikir kok saya dilahirkan sebagai orang keturunan Chinese atau Cina gitu. Kira-kira hikmahnya yang Mas Matias pernah dapat apa Mas? Kalau terpikir kenapa terlahir di Oh. Kalau untuk terpikir kenapa terlahir dari keluarga yang mix, kalau untuk itu mungkin saya mikirnya dulu takdir ya. Tapi setelah jadi seorang Muslim terdapat apa ya istilahnya, seperti rasa kenapa sih saya dulu bukan Muslim dari lahir. Karena nikmatnya iman ini saya baru rasain 2 tahun. Dan akhirnya terpikir kenapa enggak dari lahir saya ngerasain nikmat iman seperti ini Ya. gitu. Yang saya pikir Ada sebuah hadis dalam tradisi Islam ya, bahwa setiap bayi yang lahir itu sebenarnya fitrahnya Muslim. Artinya dalam keadaan fitrah. Fitrah itu kan artinya dalam keadaan suci ya. Itu bisa dikonotasikan dengan sebagai seorang Muslim, karena artinya Muslim itu kan orang yang berislam. Islam sendiri kan artinya kan salah satunya adalah berserah diri. Nah, kalau bayi lahir bisa berserah diri kepada siapa? Ya hanya kepada penciptanya kan. Jadi sebenarnya Mas Matias, kalau boleh saya koreksi, sebenarnya kita semua dulu lahir itu sebenarnya dalam keadaan Muslim. Nah, hadis itu diteruskan dengan apa? Dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, itu karena orang tuanya. Nah, jadi sekarang Mas Matias setelah dewasa, setelah mengenal Islam, kemudian menerima Islam dan mau menjalankan syariat Islam, sebenarnya Mas Matias ini kalau boleh saya bilang itu sebenarnya kembali kepada Islam. Oke. Gitu Mas. Bahasanya kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah gitu. Masya Allah. Hebat nggak tuh? Masya Allah. Hebat kan? Nah, terus kita ngobrol lagi nih. Orang tua Mas Matias masih ada? Yang bapak sudah meninggal, qadarullah, dan Ya. yang ibu masih ada. Ibu masih ada? Masih ada, dan di Jogja juga. Di Jogja juga? Oh, serumah atau beda rumah? Saya kebetulan tinggal di gedung ini. Oh, tinggal di sini di MCY. Oh, berarti tidak Jadi serumah dengan ibu ya? setelah convert kemudian memutuskan untuk menginfokan bahwa saya sudah menjadi seorang
Muslim, hari itu juga di-kick dari. Waduh. Gitu. Mas, sorry Mas, bukan convert Mas. Oh ya, back to. Kalau kembali ke Islam itu bukan convert. Ada yang lebih pas, revert. Oh, oke. Nah, revert itu artinya kembali kepada ya. Nah, oh berarti Mas Matias ini dibuang gitu ya dalam tanda kutip dari Iya, keluarga gitu ya. ada statement kita sudah bukan ibu dan anak waktu itu. Sampai sebegitunya. Iya, waktu itu. Subhanallah. Dan langsung, maksudnya langsung face to face ngomong seperti itu. Waduh. Terus Mas Matias tanggapannya ke ibu? Waktu itu saya cuma menyesal karena membuat ibu saya bersedih. Tetapi saya tidak menyesalkan dengan apa yang saya pilih. Karena apa ya istilahnya, historinya adalah agama ini saya cari. Karena saya pernah ateis dan agnostik. Jadi memang waktu itu ada keresahan di mana saya kepengen berdoa kepada yang menciptakan saya, tapi saya harus tahu dengan cara apa saya berdoa. Karena itu saya mencari akhirnya, dan Allah membukakan jalan lewat media dengan munculnya konten Dr. Zakir Naik di handphone saya, yang dulunya saya nggak pernah cari. Iya. Akhirnya saya merasa saya kepo dengan konten itu, saya buka, dan itulah yang menjadi wasilah di mana saya akhirnya memutuskan untuk bersyahadat. Alhamdulillah Mas ya. Ya. Memang cara daripada setiap orang mendapatkan hidayah itu beda-beda ya. Tapi ngobrol-ngobrol sama, saya juga dulu nonton semua videonya Dr. Zakir Naik. Bahkan sebelumnya video-video almarhum Syekh Hamid Didat. Pernah nonton? Oh iya, saya sempat beberapa kali nonton yang. Ya. Almarhum Syekh Hamid Didat itu gurunya Dr. Zakir Naik. Begitu juga yang lain-lain, nanti ada Ustadz Yusuf Syekh Yusuf Estes, ada Ustadz Noman Ali Khan, Ustadz Husain, ya banyak kan, mereka kan tergabung di PIS TV lah ya, mereka menjadi undangan juga kan. Ya. Masya Allah ya. Tetapi intinya sebenarnya gini Mas, kalau Mas melihat video-video Dr. Zakir Naik, kemudian Mas pikirannya terbuka, dan akhirnya Mas revert gitu ya, itu sebenarnya juga memang karena Allah juga menghendaki. Mas. Betul. Jadi kita menjadi muslim itu juga karena kehendak Allah. Ya, bukan karena kuat dan kuasa kita gitu. Memang Allah sudah menghendaki kita, sudah memilih kita begitu. Jadi kita harus sangat-sangat merasa bersyukur ya. Kita sudah menjadi seorang muslim yang artinya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencari kebenaran Mas, kita belajar Bible sebanyak-banyaknya, kita belajar kitab apa saja di seluruh dunia ini. Tapi kalau Allah nggak menghendaki, Betul. apa kita bisa menjadi seorang muslim? Kan enggak. Dan itu pun saya menerima konten, membuka konten itu pada saat saya baru bangun tidur. Saya bikin kopi, saya bakar rokok, keluar itu konten, sampai siang akhirnya saya bertahan dengan konten beliau. Masya Allah. 2 hari berselang, saya memutuskan buat ke Joko Karyan, waktu itu masih Joko Karyan. Cuma 2 hari? Ya. Keren. Keren. Saya tahu kamu Mas berapa lama Mas? Berapa lama itu Zat? 7 tahun. Masya Allah. Begitu bebalnya saya mungkin ya. Tetapi gini juga, selama 7 tahun itu bukan berarti saya nonton tiap hari, enggak. Oke. Ya nonton sekali-sekali terus. Tetapi pada 7 tahun itu saya lebih banyak memperhatikan pelaku daripada ajarannya. Nah, itulah kemudian akhirnya saya menyaksikan sebuah dialog ya, yang ternyata wah, selama ini saya salah. Berarti selama ini saya tuh melihat suatu ajaran dari pelakunya. Nah, itu yang sebenarnya salah gitu ya. Harusnya kita pelajarin dulu ajarannya. Masalah si pelaku ini tidak menjalankan, itu urusan dia dengan penciptanya gitu ya, bukan urusan kita gitu ya. Masya Allah. Tapi ya semua punya cerita lah Mas ya. Saya juga sangat merasa bersyukur Allah masih memberikan kesempatan buat saya. Kalau Mas Matias cuma 2 hari itu mah keren abis berarti. Dan terus terang, saya ini dulunya juga pembenci Islam. Oh gitu? Ya. Kenapa? Sangat. Kenapa? Karena saya dikenyangkan oleh media dengan apa yang kaum muslimnya lakukan. Maksudnya hal-hal yang sebenarnya tidak ada di ajaran. Seperti bom, masalah sangat kerasnya orang umat yang waktu itu saya lihat gitu. Tapi
setelah penjelasan Dr. Zakir bahwa Islam itu ajarannya seperti ini. Kalau misalnya ada Muslim yang melakukan kesalahan, yang dicap Muslimnya, bukan Islamnya. Itu yang akhirnya oke, saya akan pelajari lebih lanjut, tapi saya kepengen syahadat dulu. Jadi supaya saya punya tuntunan, supaya saya ini waktu itu ada keresahan kayak saya tuh kepengen curhat loh sama pencipta saya ini, tapi caranya gimana? Nah itu kenapa saya akhirnya memutuskan segera bersyahadat. Setelah ngobrol dengan beberapa teman dan mereka menyampaikan bahwa hidayahmu sudah datang, kalau mau dijemput segera, karena kita nggak tahu nggak ada yang tahu umur. Iya. Tapi Mas Matias ini dulu dari kecil oleh orang tua tuh dibesarkan dalam ajaran apa? Katolik? Katolik. Oh, Katolik. Kristen Katolik, ya. Okay. Dan lumayan agak taat karena saya setiap pagi ikut misa pagi. Gitu. Sore juga kadang-kadang ikut misa sore. Setiap minggu maksudnya? Setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Wah, keren tuh. Ya, terus di lingkungan saya juga waktu itu terbilang aktif. Jadi sempat ada pencalonan tentang menjadi ketua lingkungan, kemudian ada pencalonan menjadi prodiakon, tapi memang karena saya waktu itu merasa saya masih sangat muda, saya melihat bapak-bapak yang menjadi prodiakon dan ketua lingkungan itu sudah berumur, saya merasa kayak belum pantas gitu waktu itu. Tapi ya mungkin waktu itu sudah settingannya Allah seperti itu. Mungkin kalau sudah masuk ke gereja lebih dalam, mungkin ceritanya bakalan lain. Tapi waktu Mas Matias di dalam lingkungan atau ajaran Katolik itu, Mas sempat belajar Bible secara intensif atau gimana? Enggak juga. Enggak juga? Enggak sekafah itu. Enggak sekafah. Loh, berarti yang Mas ikutin itu ya hanya sebatas ajaran dari gereja gitu? Betul, purely dari gereja. Karena untuk membedah kitab, saya enggak, enggak tertarik untuk itu. Jadi saya lebih tertarik ke praktek kerja nyata gitu kerjanya, ya. Jadi untuk membuka kitab pun saya kalau boleh jujur, karena kan saya sempat di kapal waktu itu ya. Di kapal ini kan monoton sekali. Dan saya bawa kitab dari rumah, buka baca, baru masuk ke kalau awal itu namanya Kejadian. Baru masuk ke Kejadian, that's it. Tidak berlanjut gitu ya. Ya memang banyak sih yang begitu Mas, memang banyak sih yang begitu. Jadi ya. akhirnya Injil yang dipaparkan ke saya ya yang sudah disetting oleh gereja gitulah. Jadi yang tentang aturan-aturannya jarang sekali saya terima gitu loh. Dan akhirnya jadi seorang Muslim saya baru tahu bahwa minum alkohol juga di Bible enggak boleh, makan babi juga enggak boleh gitu loh. Setelah jadi Muslim saya baru tahu. Oke, gitu. Setelah mendengar ceramah Dr. Zakir, saya cek di Bible yang langsung ada. Kok kayak gini ya? Semakin resah gitu. Tapi gini loh, maksud saya gini loh. Kalau Mas Matias sebelum mendengarkan ceramah Dr. Zakir Naik, Mas Matias sudah mempelajari Bible-nya sendiri, kemudian dengar ceramahnya Dr. Zakir Naik, kemudian Mas bandingkan, kemudian Mas pelajari atau renungkan, akhirnya baru ngambil keputusan, fine gitu. Mas belum pernah belajar Bible, kenapa dengar ceramah Dr. Zakir Naik langsung percaya gitu? Karena mungkin saya lebih suka cara belajar lewat visual. Ya, jadi membaca apa segala macam itu saya mungkin kurang suka. Tapi setelah jadi seorang Muslim, saya harus seperti itu. Maksudnya harus juga membaca karena ilmu kan nggak cuma sekedar disampaikan, harus dibaca juga. Nah itu, ya mungkin kalau misalnya saya menggeluti Bible waktu itu, saya sudah istilahnya protes ke pastor dulu sebelum saya akhirnya mencari informasi lebih lanjut. Kenapa bisa kayak gini? Walaupun teman-teman yang sudah mencoba buat protes, maksudnya tanya ke pastor, pasti jawabannya tidak pernah memuaskan yang kita tanya gitu. Gitu. Ya, pintar juga alasannya. Alasannya make sense gitu ya. Iya. 10 menit mati. Oh alah. Oke. Nah, jadi berarti ya alhamdulillah lah ya. Bagaimanapun ceritanya,
Alhamdulillah Mas Matias sudah istilahnya diizinkan Allah Ya. menjadi seorang muslim ya. Alhamdulillah. Ya, cerita saya juga udah ya kurang lebih sama lah begitulah. Tetapi sebenarnya saya dulu waktu remaja aktif baca Bible. Oke. Malah pernah juara, waduh cepet buka Bible gitu. Oke. Karena kan kita udah hafal kan urutan-urutan kitabnya, bukunya gitu. Ya begitulah. Tetapi arti atau mungkin pengertian atau mungkin latar belakang daripada Bible itu sendiri kan 1001 kisah atau 1001 cerita lah ya. Dan kalau kita memang nggak belajar dengan apa namanya yang semestinya atau bagaimana, kita nggak akan memahami persis lah ya. Nah, tetapi pada waktu saya di dalam taraf saya harus mempelajari ulang Bible ini, ternyata ya begitu. Setelah seperti Mas Matias juga, ternyata apa yang dikatakan di dalam Bible tidak dilaksanakan oleh penganutnya, apa yang dilarang dilanggar juga, ya begitulah jadinya. Ya. Tetapi maksud saya gini, hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu ya, mudah-mudahan ada suatu hikmah lah ya yang bisa kita petik daripada pertemuan kita, karena saya percaya bahwa pertemuan dua orang manusia itu juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah mengizinkan dua orang bertemu kalau tidak ada hikmah atau ujian buat kita ya. Karena hidup kita ini kan dari mulai lahir sampai mati itu semuanya ujian. Ya kan Mas? Iya. Kita sebagai orang muslim sekarang kita udah harus punya Betul. pandangan seperti itu kan. Begitu kita lahir sampai kita mati semuanya ujian. Mau jadi orang miskin, mau jadi orang kaya, mau jadi orang sukses, mau jadi orang gagal, semuanya adalah ujian. Mau sehat, mau kaya, mau cacat, mau sempurna, semuanya adalah ujian. Ujian bagaimana kita masih tetap beriman atau enggak kepada Allah Subhanahu wa taala ya gitu ya. Masya Allah. Ya. Masya Allah ya. Itu yang membuat kita tuh semangat gitu ya dalam menjalani Islam gitu ya. Kalau dulu mungkin kan mikirnya saya mau ngapain aja mah, yang penting udah ada yang nebus gitu ya. Nanti tinggal ke bilik gitu. Bener gitu. Ya? Kayaknya malu ini kayaknya. Oh ya, ngomong-ngomong, waktu Mas Rifat itu sudah berkeluarga? Sudah. Oh, sudah. Sudah. Sudah punya anak? Sudah 2. Oh, sudah 2 waktu 2. itu. Iya. Terus gimana istri sama anak sampai sekarang? Dan behind the story-nya itu adalah istri saya dulu muslim. Hah? Istri saya dulu muslim. Muslim terus Iya. nikah sama Mas Matias? Dan saya Murtad? dan saya tidak memaksa untuk itu. Oke. Iya. Jadi Karena cinta saya, gitu saya lah. memberikan kenyamanan saja. Oh, kenyamanan itu biasa modus itu bisa kalau kenyamanan. Saya nggak pernah ngajak loh. Oh iya. gereja. Paham. Waktu hari Minggu itu Iya. kayaknya jalan berapa tahun pacaran gitu. Hari Minggu saya ikut ke gereja dong. Saya bilang ngapain kamu ke gereja? Kalau kamu ke gereja bukan karena keinginanmu sendiri, hanya ingin ikut saya ke gereja, udah tunggu di rumah ngapa sih? Habis dari gereja baru kita jalan makan kayak biasanya gitu. Enggak, saya pengen ikut ke gereja. Waktu itu saya melihat dia berdoa setelah berdoa setelah Ekaristi itu sampai nangis. Saya, kenapa ini orang sampai nangis begitu? Saya tanya, kenapa kamu nangis? Saya ngerasain nikmatnya berdoa. Nah, gitu. Akhirnya ikut ini kanonik. Oh, malah ikut. Katekisasi mungkin. Katekisasi. Katekisasi. Iya. 6 bulan waktu itu dia. Setiap minggu 2 kali. Terus akhirnya dia convert Iya. dari Islam ke Katolik. Dan diperbolehkan. Diperbolehkan oleh Orang keluarganya. tua. Oh, oke. Tapi sampai sekarang mertua masih Islam. Muslim. Ya, masih Muslim. Oh, terus sekarang dia masih Katolik? Masih. Beberapa hari lalu saya sudah hampir 3-4 kali ngobrol masalah ini. Jadi kenapa akhirnya saya kepengen ngobrol lagi itu adalah karena kita sudah punya anak. Alangkah baiknya kan kita kumpul sama-sama. Dan karena dulunya kamu Muslim, adakah kepikiran di hatimu itu untuk kembali memeluk Islam dan satu iman, kita satu rumah bareng-bareng? Kalaupun kita dulu punya salah, kita punya keliru, ya diperbaiki bareng-bareng. Nanti setelah kita berakad ulang, saya bilang gitu. Loh, jadi pada waktu Mas Matias
revert, Ya, istrinya nggak ikut. enggak. Sampai sehari ini belum mau. Jadi kayak orang tuker guling gitu ya. Iya. Istrinya duluan masuk Katolik dari Islam, kemudian Mas Matias masuk Islam, istrinya sekarang masih Katolik. Masih Katolik dan kekeh sekali nyaman dengan kekatolikan. Jangan-jangan dia lebih paham Bible daripada situ, Mas? Atau gimana? Wallahu alam ya. Kalau paham harusnya ada pertanyaan dong, kok. Oh iya, ya juga ya. Iya. Ya maksudnya paham dalam arti mengikuti dogma gereja. Ya, itu ya. pasti. Kalau mengikuti dogma gereja pasti. Ya. Karena kan yang tersurat itu kan Sama tersirat itu kadang-kadang diartikan beda gitu. Ya, paham. Waduh, jadi udah 2 tahun ini. Iya. Mas Matias ini berpisah dengan istri. Sudah 2 tahun. Waduh. Jadi setelah report kemudian langsung saya dikasih tahu Pak Weli Joko Karyan, Mas kamu kalau mau pulang boleh, tapi jangan kumpul sama istri dulu, karena menurut syariat bahwa pernikahan kalian sudah batal. Ya. Oke, berarti saya nggak boleh kumpul daripada saya karena saya ini masih umur 31 ya, 30 tahun waktu itu. Saya masih punya gejolak, dan kalau saya pulang pasti saya masih beradu dengan setan waktu itu kan. Saya mendingan nggak usah pulang aja. Oke. Gitu. Jadi saya memilih amannya di situ. Ya. Akhirnya saya nggak pulang dan dipertanyakan, maksudnya ada pertanyaan kenapa nggak pulang apa segala macam. Akhirnya saya pulang waktu itu hari keempat Ramadan. Saya ditawari makan, saya bilang nggak mau makan. Saya bilang saya puasa. Lah kamu puasa apa? Pasca masih jauh, Natal juga nggak datang, maksudnya belum datang gitu. Saya puasa Ramadan, saya bilang gitu. Oh nabimu sekarang Muhammad, ibu saya tanya gitu. Iya, ya sudah kamu sekarang keluar, kita sudah bukan lagi ibu dan anak. Oh itu ibu, maksudnya orang tua Dan di dan rumah istri juga. ada beliaunya juga. Oh oke. Ya akhirnya saya lega karena saya nggak perlu lagi nutup-nutupin apapun gitu. Detik itu juga saya terus memutuskan untuk tinggal sendiri. Waktu saya ditampung sama teman-teman saya futsal, yang semuanya alhamdulillah muslim dan menerima saya dengan sangat baik. Saya juga diajarin beberapa hal di situ. Ya akhirnya kalau pulang dan istilahnya buat kembali ke rumah, waktunya nggak lama, cuma biar bisa ketemu anak-anak. Itu sampai sekarang seperti itu. Jadi pulang cuma sekedar itu. Ada pertanyaan dari anak-anak, kok sekarang ayah nggak tinggal di sini lagi? Ayah udah nggak sayang ya gitu. Sakit sebenarnya dengarnya, tapi someday saya bakalan jelasin kalau mereka sudah paham gitu loh. Karena sekarang masih ada SD semua dan kelas 1, kelas 3 SD belum saya istilahnya paparkan apa sih problemnya gitu. Begitu. Sebenarnya nggak jauh beda sama saya kisahnya sebenarnya. Masya Allah. Sebenarnya nggak jauh beda, cuman ya saya bisa move on. Akhirnya kita berpisah baik-baik. Saya sudah menikah lagi dengan seorang muslimah. Ini belum? 2 hari lalu saya sempat ngobrol dengan beliau, Bapak. Saya akhirnya tidak ngomongin masalah surga neraka, saya tidak ngomongin masalah dalil, saya tidak ngomongin masalah konsep ketuhanan karena ilmu saya belum se-fluent itu. Akhirnya saya cuma ngomong bahwa anak-anak ini tuh butuh kita jadi satu untuk berkumpul dan bareng-bareng mereka ngelewatin masa kecilnya gitu. Saya kalau istilah Jawa saya asor, saya sudah minta maaf. Saya pernah melakukan kesalahan yang akhirnya membuat sekeluarga besar ini kecewa. Minta maaf itu atas kekecewaannya, bukan atas kepilihan saya. Tetap intinya dia bilang itu saya masih dengan statement saya yang waktu itu terakhir ketemu. Saya nyaman dengan apa yang saya kerjakan dan Tuhan juga memberikan saya kekuatan supaya saya akhirnya tidak gila.
menanggung konsekuensi ini gitu. Dan ada teman-teman saya yang akhirnya memberikan saya support dan memotivasi, dan kayaknya saya trauma. Statement beliau, saya trauma dan mendingan saya sendiri aja deh, kalau mau diurus gitu. Untuk masalah ofisialnya berpisahnya. Gitu. Ya, memang itu pilihan yang sulit ya Mas ya. Iya. Karena anak-anak ini yang jadi saya ini. Kalau saya paham betul bagaimana sifat ibunya anak-anak. Jadi untuk membalik itu benar-benar kuasa Allah. Jadi ya saya bilang sama dia, tahu kan bahwa yang maha membolak-balikkan hati itu kan Allah, Tuhan. Saya masih berharap dan saya masih berdoa supaya Allah memberikan yang terbaik dan membolak-balikkan hatinya Allah, hatinya kamu itu sudah menjadi teritorinya Allah. Saya nggak bisa apa-apa gitu. Ya, memang itu bukan apa namanya. Ya, itu bukan ranah kita gitu ya. Kita mungkin hanya bisa memberikan masukan atau apa gitu, tapi ya itu seperti tadi Mas Matias bilang, yang bisa membolak-balikan hati manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ya kalau saran saya sih ya tinggal Mas Matias serahkan saja semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Siap. Itu pasti nanti Mas Matias punya jalan keluar yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Tapi kalau misalnya masih ada kesempatan gitu, ada kesempatan misalnya Mas Matias berdakwah atau bagaimana, mungkin one last time atau bagaimana gitu ya, siapa tahu loh ya. Iya, jadi saya tetap berharap untuk itu, makanya sampai sekarang ini kan saya masih mengumpulkan data istilahnya. Apa sih yang bisa saya bawa yang bisa membuka mata hatinya beliau gitu loh. Apakah ada seperti apa ya, kekonsepan apa sih di gereja yang saya bisa bawa ini loh, yang akhirnya membuat kita akhirnya sama frekuensinya gitu loh. Oke, ternyata ada ini di Bible, ternyata ada ini yang sebenarnya seperti ini. Jadi saya loh, tapi Mas Matias tahu nggak kalau istrinya tuh mempelajari Bible juga, tahu nggak? Atau hanya karena apa namanya, kenyamanan dia di dalam gereja akhirnya dia sampai berat sekali meninggalkan atau bagaimana? Kalau sepengetahuan saya, kenyamanan yang dibentuk oleh personal gerejanya. Kalau Bible-nya saya paham betul bahwa mungkin hampir sama kayak saya juga. Gitu loh, baru buka Kejadian sudah gitu. Baru Kejadian. Oke, nah Mas Matias ini kan dulu Katolik. Ya. Ini ada kitab suci Katolik nih Mas. Oke, saya ini belum pernah lihat yang sebesar ini. Belum pernah lihat, ini belum pernah lihat. Ini bukan punya saya, ya. Ini punya Mualaf Center Yogyakarta. Ini adalah mungkin adalah sebuah dokumen yang resmi, yang sangat-sangat penting, yang memang dulu Mas Matias tidak pernah melihat karena memang Bible ini bukan untuk jemaat, Mas. Oke. Nah, jadi Bible ini memang sepengetahuan saya ini diperuntukkan untuk calon-calon pastor gitu. Yang memang harus melalui tahapan untuk studi Bible gitu. Ya. Nah, di dalam Bible ini tidak hanya ayat-ayat yang ditampilkan, tetapi juga ada catatan-catatan lengkap mengenai ayat-ayat yang di dalam sini. Makanya lebih tebal daripada yang biasa. Iya, saya baru lihat soal. Ya kan? Kalau yang biasa mungkin setengah atau setengah lebih tebal dikit lah. Iya, dan lebih pendek biasanya. Ya, ini ada catatan jadi memang lebih tebal, dan juga di dalam Bible ini terdapat kitab-kitab atau buku-buku yang disebut dengan Deuterokanonika. Ya, yang tidak diakui oleh pihak Protestan. Oke. Ya, paham yang itu ya kan? Paham kan? Saya paham. Jadi sebenarnya yang Protestan 66 bukunya sama dengan yang ini. Cuman di sini ada 7 kitab yang disebut dengan Deuterokanonika yang tidak diakui oleh Protestan. Nah, mungkin kalau Mas Matias nanti bisa memperlihatkan ini kepada istri, mungkin ya,
Wallahu alam. Ya. Siapa tahu gitu ya. Kitab ini boleh saya bilang ini kitab yang jujur, Mas. Iya, oke. Jujurnya begini, dalam arti ada ayat apa di situ, mereka membuat catatan untuk ayat itu, entah itu masalah etimologi, entah masalah keautentikannya, entah masalah latar belakangnya, entah masalah apa namanya sejarahnya atau bagaimana gitulah. Ini lengkap gitu catatannya. Berarti kitab ini fair. Fair, fair. Tapi karena ini untuk studi makanya fair. Oke. Nah, bukan untuk di apa namanya? Bukan untuk dipublish satu, bukan juga untuk di Konsumsi jemaat. konsumsi jemaah. Oke. Karena ini lebih ke studi Bible gitu loh. Oke. Ya, fair ini kitab ini fair. Terlepas daripada iman seseorang, Ya. ini sebenarnya boleh dibilang antara iman dan rasionalitas gitu loh, Mas. Oke. Oke. Ya, mau contoh lihat, Siap. siapa tahu boleh nanti boleh pinjem sama MCY, kasih lihat istrinya. Bismillah. Bismillah ya. Loh, kita namanya ikhtiar ya, Mas Iya. ya. Iya. Bukan kita yang bisa membuat orang lain bersyahadat, hanya Allah. Iya. Allah Subhanahu wa taala yang punya ranah itulah. Mungkin jadi wasilah. Mungkin jadi wasilah itu ya. Nah, mungkin karena dulu Mas Matias nggak pernah lihat ini, jadi saya perlihatkan dulu ya. Ini lihat nih, tidak untuk diperdagangkan. Oke. Oke. Makanya nggak pernah lihat. Iya, iya. Nih. Saya juga pikir tebal sekali. Mungkin kalau bisa di zoom nggak? Bisa ya? Oke. Tidak untuk diperdagangkan kan? Iya, iya. Ini bisa di zoom? Ya kan? Angkat dulu aja, angkat langsung lah. Deketin sini nggak apa-apa lah. Nah, ini kan kita sharing juga ya sama penonton. Oke. Ini Mas, Alkitab Katolik Deuterokanonika dengan catatan dengan pengantar dan catatan lengkap ya. Oke. Ya. Ini cetakan tahun 2000 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Ditjen Bimas Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Oke. Resmi nggak Mas? Seharusnya resmi karena statementnya di sini kan oleh Ditjen. Resmi kan? Iya. Bahkan kalau yang cetakan 2009 ada ditulis Departemen Agama sama sebenarnya gini, Ditjen Bimas Katolik. Oh, sama. Departemen Agama Republik Indonesia loh. Iya. Resmi dong? Resmi. Oke. Ini hanya beda tahun cetakannya aja. Ini percetakannya adalah percetakan Arnoldus ND. Mungkin sekampung sama bapaknya Mas Matias Bisa jadi kali ya. Bisa jadi ya. Ya. Oh nih, mau di shoot. Ya, bisa dibaca ya. Oke. Nah, ini yang 2009 ini tuh dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Jadi, sama lah intinya lah ya. Ya. Ini Ditjen Bimas, ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat. Ya, sama aja lah ini Ya. Ditjen lah ya. Oke. Sekarang tadi seperti saya bilang di dalam Bible ini kan selain daripada ayat-ayat juga banyak catatan-catatannya. Ada footnote-nya ya. Ya. Sekarang selama Mas menjadi seorang Katolik, yang menjadi doktrin utama Katolik itu apa? Trinitas kan? Ya, pasti Trinitas. Ya. Jadi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya. Karena Mas Matias tadi ngaku nggak pernah baca Bible, jadi saya berasumsi bahwa Mas Matias tidak pernah menemukan kata Trinitas kan di dalam Bible kan? Tidak. Memang sebenarnya nggak ada Mas sebenarnya. Oke. Sebenarnya memang di dalam Bible tidak ada kata Trinitas. Tetapi konsep Trinitas itu dibangun atas dasar doktrin gereja. Iya. Ya. Iya. Sebenarnya konsep Trinitas itu sendiri juga tidak, kalau kampung saya bilang tuh tidak ujuk-ujuk nongol Trinitas gitu, enggak. Ada evolusinya. Oke. Mulai dari namanya paham apa namanya? Doketisme, ya, doketisme, kemudian diteruskan dengan paham yang namanya separatisme, Oke. kemudian diteruskan lagi dengan paham modalisme, barulah kemudian timbul yang namanya paham Trinitas itu atau Trinitarianisme gitu. Trinitarianisme. Nah, itu memang
memakan waktu ratusan tahun. Oke. Nggak hari ini beda-beda keluar harus besok selesai gitu, enggak. Itu melalui tahapan-tahapan yang berdarah-darah lah gitu istilahnya. Oke. Karena perbedaan-perbedaan konsep itu tadi melalui tahapan-tahapan perseteruan antar bangsa, perseteruan antar golongan dan kelompok yang melibatkan atau sangat kental dengan nuansa politik gitu, Mas. Akhirnya ada darah di situ. Ya. Yang harus tumpah. Ya, akhirnya ditetapkanlah yang namanya Trinitas itu di dalam beberapa konsili. Konsili. Pernah dengar kan konsili kan? Muktamar lah gitu lah. Iya. Konsili yang paling terkenal kan mungkin kalau di dalam hal-hal seperti ini kan itu adalah konsili Nisea Iya. tahun 325 Masehi. Dulu waktu di gereja pernah diajarin nggak? Enggak pernah. Nggak pernah. Tidak sedalam itu. Tidak sadar. Iya. Enggak, itu nggak dalam itu mah. Itu sudah jadi pengetahuan umum sebenarnya. Nah, kenapa konsili itu diadakan? Karena ada dua kelompok yang berbeda pandangan mengenai konsep ketuhanan pada saat itu. Yang satu bilang Yesus itu Tuhan, yang satu bilang Yesus itu bukan Tuhan. Nah, itu baru mengenai konsep ketuhanan Yesus saja udah jadiin konsili. Oke. Gitu. Akhirnya yang menang yang kelompok mengakui bahwa Yesus Tuhan. Yang tidak mengakui Yesus Tuhan dipersekusi, ditangkap, dipenjara, disiksa, dibunuh, banyak yang mengungsi gitu misalnya. Itu baru Masalah ketuhanan. pengakuan atau konsep ketuhanan Yesus itu Tuhan atau bukan gitu. Jadi belum Trinitas itu, Oke. baru Duinitas itu. Jadi mereka baru menyatakan bahwa Yesus itu mempunyai hakikat yang sama dengan Bapa gitu, atau dengan Tuhan. Gitu. Baru kemudian ada lagi konsili yang disebut dengan yang diadakan di kota Konstantinopel. Oke. Konsili yang diadakan tahun 381 Masehi. Masya Allah. Beda berapa tahun tuh? Kira-kira ya hampir 60 tahun Ya, lah ya. hampir 60 tahun. 50 sekian tahun. Barulah di konsili Konstantinopel itu kelompok yang tadinya menang itu mereka memperkuat keyakinan mereka lagi dengan menambahkan pribadi yang baru yaitu Roh Kudus. Oke. Ternyata Roh Kudus juga menurut mereka dianggap sebagai pribadi yang mempunyai hakikat yang sama dengan Bapa gitu. Barulah 381 itu menjadi tonggak sejarah ditetapkannya konsep Trinitas di dalam gereja gitu. Belum pernah dengar Mas? Belum pernah. Baru ini. Oh, baru Masya Allah, ya. Saya juga amazed akhirnya Ustadz Dondi ini ya mempelajari itu sampai sedalam itu maksud Iya, saya. iya. Masya Allah. Saya pengen tahu dulu Kristen itu kayak apa sih? Oke. Pertama kali terbentuk bagaimana sih? Kan kita harus tahu dong Mas. Iya, 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 iya. Jadi memang ada dua kelompok yang berseteru gitulah. Oke. Ini sebenarnya perseteruan ini sebenarnya juga sudah mulai pada zaman apa yang disebut dengan rasul-rasul masih hidup. Tetapi perseteruan itu antara murid yang dianggap murid asli daripada Yesus, artinya murid-murid yang memang benar-benar pernah bertemu Yesus, pernah jalan bareng Yesus, pernah ngopi bareng Yesus gitu istilahnya. Dengan orang yang tidak pernah bertemu Yesus secara fisik, tetapi dia membuat semacam kayak ajaran baru mengenai Yesus gitu loh. Oke. Nah, akhirnya terpecahlah istilahnya pandangan bahwa kalau namanya ajaran ini ya sudah harus hidup di bawah hukum Taurat gitu. Betul. Tetapi yang ajaran baru ini yang dipopulerkan oleh seorang yang mengaku rasul bernama Paulus yang tidak pernah ngopi bareng Yesus, Nggak pernah nyenja bareng dia. dia bilang kalau orang di luar Yahudi untuk mengikuti ajaran ini tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat gitu Mas. Oke. Oke, oke. Jadi kalau untuk Yahudi, Paulus bilang, ya silakan tetap hidup di bawah hukum Taurat. Tapi kalau non Yahudi, ini nggak perlu hidup di bawah hukum Taurat karena dosa manusia atau yang disebut dengan dosa waris itu yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus, dianggap sudah ditebus oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Gitu. Konsepnya yang itu. Konsepnya begitu. Jadi kan kita sering membaca mungkin
perkataan daripada Paulus ini kan seperti orang mencela-mencela. Ya. Tetapi sebenarnya bukan mencela-mencela, tapi ditujukan kepada orang yang berbeda gitu. Oh, ada asbabul nuzulnya. Iya, nah kurang lebih oke, buat orang-orang Yahudi silakan tetap hidup di bawah hukum Taurat. Tidak batal hukum Tauratnya. Babi ya haram udah gitu. Tapi untuk orang-orang di luar Yahudi, ini mereka tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat, tidak perlu sunat fisik, Oke. boleh sunat hati aja, Oke. apa saja boleh dimakan karena dosa kamu sudah ditebus oleh kematian Yesus di atas kayu salib gitu. Nah, perbedaan pandangan ini yang menyebabkan sebenarnya konsili yang pertama kali sebenarnya tahun 50 Masehi. Oke. Kalau dari kalangan murid-murid Yesus dipimpin oleh Petrus, kalau yang dari Paulus ini ya dia sebagai tokoh yang sentral utama ya untuk ajaran baru itu, dibantu oleh Barnabas. Mereka akhirnya mengadakan konsili yang pertama di Yerusalem tahun 50 Masehi. Kok ya dalam bahasa Jawanya dilalah yang menang suara nih Paulus gitu loh. Ya. Akhirnya dia bersama Barnabas tinggal di kota Antioquia. Setelah setahun lamanya mereka di sana, barulah mereka disebut sebagai Kristen. Masya Allah. Petrusnya nggak disebut Kristen. Paulus dan Barnabas dan pengikutnya ini yang disebut Kristen gitu. Tetapi nanti secara secara umumnya ya semua yang dianggap itu disebutnya Kristen tetap gitu. Petrus yang tadinya tidak menerima julukan Kristen ya akhirnya dia dijadikan sebagai simbol daripada kekristenan. Gitu. Petrus sendiri juga mendirikan keuskupan di Antioquia. Oke. Ya. Dan murid-muridnya ya oke lah, mungkin ada beberapa yang dianggap menyimpang, yang sampai akhirnya timbul pemahaman bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itu salah satunya adalah cucu murid lah daripada keuskupan Petrus itu. Oh, oke. Gitu. Itu yang disebut dengan aliran Unitarian gitu. Unitarian. Ya. Kalau yang menang suara di Nisea itu yang Trinitarian. Panjang mas ceritanya, sejarahnya panjang. Masya Allah, saya itu juga amazed loh. itu baru konsili Nisea sama Konstantinopel. Nanti ada lagi konsili di Efesus tahun 431 menetapkan Bunda Maria itu sebagai Theotokos. Ada lagi nanti konsili tahun 451 di Kalsedon menetapkan Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Nanti ada lagi dibalik lagi konsili di Nisea yang kedua menetapkan Yesus punya satu kehendak atau dua kehendak, saya lupa lah urutannya ya. Tetapi kurang lebih yang ditetapkan belakangan itu, contohnya misalnya Yesus itu punya kehendaknya itu 1 per 2. Kemudian Yesus sebagai ikon itu bagaimana cara menyembahnya. Dan hal-hal seperti itulah yang istilahnya berhubungan dengan katekisisme lah ya. Sampai akhirnya konsili yang terakhir yang di Vatikan disebut dengan Konsili Vatikan II tahun 1960 atau 62 saya lupa, yang akhirnya menetapkan bahwa harus dilakukan kristenisasi ke seluruh dunia. Akhirnya sampai semasif itu dan sampai sekarang. Ya. Kurang lebihnya seperti itu. Cerita pendeknya gitu. Pendek aja lumayan panjang. Iya. Apalagi kalau harus meneliti sendiri gitu. Nah itu, Masya Allah. itu memang butuh waktu lah ya, butuh waktu. Nah, tetapi akhirnya kalau kita sekarang melihat Bible yang setebal ini, ini kan sudah merupakan bentuk yang jadi di dalam zaman sekarang ini, zaman modern ini kan. Tentunya kitab-kitab ini kok bisa masuk ke dalam sini, yang ini kok bisa masuk, yang lain kok enggak, itu kan juga cerita atau topik yang lain lagi dah. Betul. Iya kan? Betul. Tetapi ini semua kan adalah hasil daripada konsili yang dilakukan oleh gereja. Pertama kali mereka mengadakan konsili untuk menentukan buku-buku ini yang masuk mana, itu ada konsili sendiri. Ada konsilinya. Yang saya tahu aja tuh beberapa konsili lah. Yang saya tahu tuh cuma dari 368 Masehi sampai 397 Masehi itu. Oh. Yang di Roma, yang di Carthage, yang di mana lagi lah. Untuk menentukan kanonisasi inilah. Kalau yang perjanjian lamanya ini sebenarnya ini adalah kitab-kitabnya milik orang Yahudi sebenarnya. Oke. Taurat berarti. Yang disebut dengan Taurat. Tetapi definisi sempit Taurat itu sebenarnya hanya 5 kitab buku Musa. Pernah dengar kan? Belum. Kejadian, Keluaran, iya. Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu yang disebut dengan Pentateuch.
5 buku Musa. Orang Kristen menyebutnya Pentateuch, orang Yahudi menyebutnya Torah. Setelah Torah atau Pentateuch ini kan ada buku-buku yang lain, Nevi'im atau yang disebut dengan buku nabi-nabi. Nevi'im dari Yosua, nanti Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, nabi-nabi lah. Kemudian ada lagi Ketuvim. Ketuvim adalah buku-buku yang dianggap sebagai tulisan-tulisan orang-orang, termasuk tulisannya daripada Daud, Salomo, dan gitu. Ketuvim itu contohnya Mazmur, Amsal gitu contohnya. Nah, itu sebenarnya punya orang Yahudi, punya apa namanya, pihak Yahudi. Setelah diterjemahkan ke bahasa Yunani menjadi kitab yang disebut dengan Septuaginta. Septuaginta itu akhirnya diterjemahkan ke bahasa Latin setelah mengalami beberapa kali koreksi, barulah dipakai menjadi Perjanjian Lama. Harus dikoreksi dulu kitabnya. Iya, dikoreksinya di abad keempat oleh kekristenan. Yang mengoreksi itu berasal dari 3 orang, Hesisius, Origen, Lucian. Baru apa namanya, melalui beberapa tahun lagi akhirnya dibuatlah yang disebut dengan Vulgata, Bible yang berbahasa Latin pertama. Dari Vulgata berapa ratus tahun lagi nanti ada lagi dibuatkan Textus Receptus oleh Erasmus gitu. Nah, banyak sekali Mas manuskrip-manuskrip yang dipakai oleh mereka untuk menjadi seperti ini sekarang. Akhirnya seperti ini sekarang. Belum lagi nanti di abad keempat ada kodeks-kodeks yang disebut dengan Kodeks Vatikanus, Kodeks Sinaiticus, Kodeks Alexandrianus, dan masih banyak yang lain. Dan saya waktu itu seperti dibikin nyaman dengan dogma yang ada, akhirnya tidak sampai berpikir untuk mempelajari hal sedetil itu. Kalau nggak tahu detail ya nyaman, pasti di gereja nyaman. Betul. Karena di gereja itu memang saya juga dulu merasakan di dalam gereja tuh kekeluarganya tuh sangat kental gitu. Beda dengan masjid, datang wudhu, sholat, selesai pulang bubar udah gitu. Itu yang perbedaannya di situ. Betul. Nah, ini kita ngobrol inilah ya. Siapa tahu nanti Mas Matias boleh pinjem gitu ya nanti ya, diperlihatkan ke istri mungkin ya. Siapa tahu nanti bisa mempunyai suatu hikmah gitu ya. Tadi kan saya sebut mengenai Trinitas. Yang disebut dengan Trinitas itu kan ada berarti apa? Ada 3 pribadi ya. Yang mana kalau kekatolikan itu kan menganggapnya Tuhan bermanifestasi menjadi 3 pribadi. Betul. Ya kan? Tetapi katekisasinya itu kan mengatakan bahwa Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tetapi ketiganya adalah satu Tuhan gitu. Oke. Ya kan? Pernah dengar dong? Iya. Kalau itu sudah, karena itu kan awam di gereja. Gitu. The Father is God, the Son is God. The Father is Almighty, the Son is Almighty, the Holy Spirit is Almighty, but they are not 3 Almighty, but they are 1 Almighty. Gitu kan? Gitulah ya katekisasinya. Nah, sekarang yang disebut dengan konsep itu di dalam Bible itu adanya hanya di 1 ayat, yaitu 1 Yohanes 5 ayat 7 ya, yang mengatakan bahwa sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus ya. Bapa, Firman, dan Roh Kudus kan 3 kan? 3 pribadi ini. Dan ketiganya adalah 1. Oke, nah konsepnya jadi seperti itu. Ya, kita perlihatkan nih buat para pemirsa nih, siapa tahu yang belum bisa melihat ini ya. Kalau di dalam Bible yang umum, ayat ini pasti ada. Ayat ke-7, sebentar nih, 7. Nah, ini 7 nih. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, kata-kata atau kalimat di dalam sorga sampai dengan kata di bumi itu kan ada di dalam kurung, Mas. Ya. Kenapa kira-kira di dalam kurung? Ternyata ada catatannya. Nah, sekarang coba ini catatannya nih. Bentar.
Nah, sekarang ini kan ada catatannya. Sekarang Mas Matias latihan dulu, baca dulu nih. Tapi bacanya nggak usah pakai bismillah ya. Masya Allah. Ya, ayat 7, 8 dan seterusnya coba dibaca. Jadi sampai dengan di dalam surga, Ya, titik-titik di bumi. ya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tolong diulang Mas, karenanya bagian ini. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kalau tidak asli apa namanya? Palsu. Masya Allah. Nah, ini silakan kalau yang buat para pemirsa Saya baca. terserah merinding. Insya Allah jadi wasilah. Bismillah. Ayat 7 dan 8 ya, tolong dibaca nih. Di dalam surga sampai dengan di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Ya. Yang tadi itu ya. Yang tadi ya, Vulgata itu adalah Bible yang berbahasa Latin ya, pertama ya. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan Masya Allah. ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Nah, versi ini ya, yang kitab suci Katolik ini di dalam bahasa-bahasa lain kan juga ada yang dalam bahasa Inggris dan segala macam bahasa di dunia kan ya. Yang dalam bahasa Inggris yang paling populer itu adalah versi King James Version. King James Version. Ya, pernah dengar ya mungkin ya. Itu Saya dengar King James Version itu dari tuturnya Dr. Zakir. Dr. Zakir Naik. Nah, King James Version itu diterbitkan tahun 1611. Oke. Ya. Tetapi belakangan ya, setelah mereka sendiri juga mempelajari gitu keaslian dan keautentikan ayat itu di dalam kekristenan juga mereka pelajari. Sampai akhirnya timbul yang namanya versi Revised Version. Oke. Jadi versi revisi gitulah. Nah, perbedaannya adalah kalau yang King James Version mereka menerjemahkan dari manuskrip atau naskah tua apa. Iya. Kalau nanti Revised Version menerjemahkan dari versi atau manuskrip apa gitu. Karena kan manuskripnya ini kan puluhan ribu Mas. Betul. Banyak sekali. Betul. Yang bahasa Yunani aja 5.800-an gitu. Oh, Ya, nah Revised Version nanti ada lagi keluar. Revised Version itu awalnya adalah Standard Version, kemudian menjadi Revised Version, kemudian Revised Standard Version gitu. Di dalam Revised Standard Version itu ayat itu tadi nggak ada Mas. Oke, di buku yang sama seperti ini. Iya, di dalam Bible nih sama-sama bahasa Inggris nih. KJV ayat 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi ada ayatnya. Ada. Di RSV Revised Standard Version ayat itu nggak ada. Oke. Dan nggak cuma satu Mas, banyak ayat yang tidak ada di Revised Standard Version. Jumlah kitabnya sama, tetapi jumlah ayatnya berbeda. Gitu. Karena ada ayat-ayat yang di dalam KJV ada, di sini nggak ada. Selain RSV juga ada lagi nanti versi yang namanya NIV, New International Version. Itu juga tidak mencantumkan ayat yang tadi. Oke. Dan itu sama-sama beredar di seluruh dunia, sama-sama beredar. Tinggal jemaatnya ngikut yang mana gitu. Ini ya. Jadi ada versi Bible yang jujur
dia tidak mencantumkan ayat ini yang dianggap tidak asli gitu. Ya, ya, yang fair yang seperti ini. Ya. Jadi kalau zaman dulu itu yang namanya naskah-naskah kuno Mas, bentuknya kan tulisannya kan kolom-kolom begini kan, Iya. seperti koran gitu lah. Iya. Biasanya penyalin itu, kalau mereka menyalin itu, mereka punya catatan nih, entah di tengah-tengah dua kolom itu atau di pinggir halaman, gini, ya kan? iya, Itu katanya disebutkan. Iya, betul. Kiranya aslinya adalah sebuah catatan Di pinggir halaman. di pinggir halaman. Berarti kalau udah dua kolom begini, bisa di pinggir sini, bisa di pinggir sini. Iya. Gitu kan? Yang akhirnya dimasukkan ke Ya. dalam. Catatan di pinggir halaman itu dulu istilahnya adalah skolia. Oke. Namanya skolia. Makanya kalau sekarang kita dengar kata scholars, itu asalnya dari kata itu. Scholars itu kan adalah sarjana, ya kan? Yang awalnya hanya catatan, akhirnya dimasukkan ke dalam ayat, menjadi ayat gitu. Allahu Akbar. Tadinya catatan menjadi ayat. Dan itu berasal dari penyalin. Dan itu yang akhirnya diimani sampai sekarang Di mana sampai sekarang. berdasarkan catatan di pinggir halaman. Allahu Akbar. Oh, Dan ini baru satu, Mas. ya, ya. Masih banyak yang lain di sini tuh yang begitu. Yang insya Allah jadi wasilah-wasilah. Ya, yang tidak asli, yang ditambahkan, yang disisipkan, bahkan ada yang dipinjam. Dipinjam. Dipinjamkan dari Markus ke Matius gitu misalnya. Allahu Akbar. Oke. Karena sebenarnya gini, Mas kan pasti familiar lah dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, saya pun Matias gitu ya. Ya. Tetapi ternyata setelah kalangan kekristenan sendiri mempelajari, ternyata nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ternyata bukan nama-nama orang yang menulis 4 gospel itu tadi. Sebentar saya nge-lag. Nge-like. Jadi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes Yohanes itu bukan nama orang yang menulis 4 gospel itu tadi. Oke. Bukan menurut Muslim, bukan menurut Islam. Ya, ya. Menurut kalangan mereka sendiri yang mempelajari sejarah dan kritik teks namanya. Pernah nggak lihat Bible bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kalau bahasa Inggrisnya gini, Gospel according to Matthew. Ya, Pernah? ya, according. Atau Injil karangan Matius gitu. Iya. Pernah dengar? Iya. Pernah baca? Kalau Injil karangan Matiusnya pasti pada saat di spelling ya, waktu di sebelum homili itu kan ada Iya. ini ya, itu. Nanti ada disebut Injil menurut Markus, Iya. Injil menurut Lukas, Injil menurut Yohanes. Iya. Kenapa kok menurut Yohanes, menurut Lukas, menurut Markus dan Matius? Kenapa Injil harus beda-beda gitu ya? Bukan, menurutnya itu loh. Kok Injil menurut Matius gitu? Oh, berarti karangan mereka. Ada bahkan yang terbitan tahun berapa saya lupa, menulisnya gini, Injil karangan Matius, Injil karangan Lukas gitu. Oke. Berarti masing-masing gospel itu mengarang Injil versi mereka sendiri-sendiri. Iya. Tetapi sebenarnya kalau yang zaman sekarang tidak ada tulisan, Ya. tidak ada tulisan karangan atau according. Sekarang Matius ya Matius gitu aja, judulnya langsung Matius gitu kitabnya gitu. Ya kan? Tapi kalau yang zaman dulu ada tulisan begitu. The Gospel according to Matthew, the Gospel according to Mark. Ternyata nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan nama-nama orang yang menulis gospel ini menurut mereka sendiri. Dan saya pun mendengar kata-kata karangan itu kalau saya masih ingat SD. Setelah akhirnya saya lepas SMA, kuliah dan segala macam, saya sudah nggak pernah dengar Injil karangan itu, udah nggak pernah Iya, dengar lagi. udah langsung ditulis Matius, Matius Iya, gitu. betul. Menurut sarjana-sarjana mereka sendiri, ternyata dari 4 gospel itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang ditulis pertama itu bukan Matius. Ternyata yang ditulis Markus. Oke. Markus ditulis kira-kira tahun 65 Masehi. 65 Masehi bedanya sama Yesus berapa tahun tuh? Yesus dianggapnya kan umur 33. Ya. Anggaplah dia lahir tahun 1 Masehi lah, anggaplah itulah. Padahal nggak bener. Anggap tahun 33 ditulis tahun 65. Bedanya udah berapa tahun? Udah 35 tahun, 32 sampai 33 tahun lah ya. 32. Nah, kemudian baru 10 tahun kemudian penulis Matius dan penulis Lukas menyadur dari Markus.
Oke. Namanya menyadur tuh gimana? Pasti banyak kan menggunakan tulisan-tulisan Markus menjadi dasar tulisan mereka gitu. Betul. Nah, menyadurnya dari Markus tapi ditambah-tambahkan dengan sumber berita yang disebut dengan Q, singkatan huruf Q. Huruf Q itu adalah singkatan dari kata Quell dalam bahasa Jerman, yang artinya berita yang beredar di masyarakat. Berita yang beredar di masyarakat. Oh. Berita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Digunakan menjadi gospel gitu. Yang viral di masyarakat dijadikan Ya, untuk ya. Yang sudah tersebar di masyarakat lah gitu. Gimana dong? haus saya. Ini menurut mereka loh ya, bukan menurut saya loh. Menurut kalangan mereka sendiri loh ya. Bukan statementnya Kodondi gitu kan ya. Bukan. Nah kalau yang nggak percaya sama omongan saya boleh dipelajarin. Boleh dicek. Mudah-mudahan dapat hidayah nanti. Bismillah. Ya. Nah, yang memberikan nama gospel ini namanya Matius, gospel ini namanya Markus dan seterusnya sampai Yohanes itu siapa? Ini siapa kok? Ternyata Bapak Gereja di abad kedua. Yang pertama memberikan nama itu adalah Santo Papias tahun 135 Masehi. Itu pun belum keempat-empatnya diberi nama sama dia, baru dua. Baru yang Irenaeus, Santo Irenaeus tahun 185 Masehi memberikan atau mengatributkan nama-nama itu, 4 nama itu kepada gospel. Allah. Jadi ngelek yang kedua ini saya. Ngelek lagi. Itu tradisi mereka, ya, tradisi mereka bahwa nama-nama itu ternyata diberikan oleh bapak-bapak gereja, diatributkan gitulah. Karena di dalam gospel, Mas, di dalam gospel sendiri, Mas pernah baca nggak Matius? Ya terkadang baca di ini warta gereja yang pada saat Warta kita gereja. mau masuk ekaristi terus beli yang 500-an itu. Di gospel sendiri, 4 gospel itu tidak ada pengakuan dari si penulis saya bernama Matius, saya bernama Markus, saya bernama Lukas, saya bernama Yohanes. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Tetapi kalau Paulus yang menulis surat kepada jemaat di Galatia, Korintus, Roma segala macam, dia selalu ngomong, dia selalu nulis, saya adalah Rasul Paulus. Ya. Saya menulis surat ini untuk jemaat di Roma atau di Galatia atau di Korintus, begitu kan? Ya. Tapi kalau 4 itu kan nggak pernah kita baca. Saya bernama Matius, Nggak ada. menulis untuk jemaat di mana? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah itulah, itu namanya anonim gitu, Oh, tidak bernama gitu. berarti nama yang saya pakai ini sebenarnya diksi ya. Allahu Akbar. Nah itu tradisi daripada gereja bahwa ini jangan-jangan yang menulis Matius ini adalah yang disebut dengan si Matius pemungut cukai gitu. Waduh. Markus nggak jelas, tetapi mereka punya tradisi bahwa Markus itu adalah murid daripada Petrus. Oke. Lukas itu adalah yang dianggap sebagai tabib dan teman seperjalanan Paulus. Jadi dianggapnya bahwa Lukas itu yang menulis kitab Lukas juga penulis kisah para rasul menurut tradisi dulu. Tetapi sekarang para ahli perjanjian baru udah mengatakan Paulus yang di kisah para rasul itu berbeda dengan Paulus yang di surat-surat yang dikirim kepada jemaat-jemaat itu. Itu pernyataan scholars mereka loh. Karena adanya kontradiksi itu akhirnya berstatement bahwa Paulusnya beda. Enggak gini, karena mereka melihat bahwa gaya tulisannya berbeda. Oke, gaya tulisannya. Iya, iya. Oke, dianggapnya kisah para rasul yang menulis Lukas. Tetapi dari gaya bahasa juga dari gaya bahasa perkataan Paulus itu tidak sama dengan gaya bahasa Paulus yang dia tulis surat kepada jemaat-jemaat yang di tempat lain. Gitu. Ya itu menurut mereka loh ya, bukan menurut saya itu. Berarti nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini berdasarkan dari anggapan. Iya. Atribut. Ya. Diatributkan kepada Matius, diatributkan kepada Markus. Berarti mungkin anggapannya Yohanes ini Yohanes Pembaptis gitu. Bukan, Yohanes yang dianggap Yohanes itu adalah Yohanes yang anak Zebedeus. Oke. Yang murid Yesus gitu. Ya. Bahkan sarjana-sarjana kekristenan sendiri menganggap bahwa penulis-penulis 4 gospel itu adalah orang-orang yang berpendidikan.
yang tidak tinggal di daerah Palestina tetapi tinggal di daerah Romawi gitu, yang berbahasa Yunani gitu. Nah, gospel itu waktu pertama kali ditemukan kan dalam bahasa Yunani. Ya. Nah, murid-murid Yesus emang berbahasa Yunani? Enggak dong pasti. Enggak dong, mereka kan berbahasa Aramaik. Bahkan Petrus dan Yohanes dikatakan mereka tidak berpendidikan. Oke. Di situ ada, di Gospel Yohanes ada ditulis, atau di Kisah Para Rasul saya lupa, ditulis bahwa Petrus dan Yohanes itu bukan orang berpendidikan. Gitu. Oke. Nah, jadi para sarjana Perjanjian Baru menganggap bahwa penulis-penulis daripada Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini adalah orang-orang yang berpendidikan. Yang kemungkinan besar hidup di Roma. Iya. Ini dulu ke gereja ngapain aja sih, nggak tahu nih. Yang saya tunggu adalah hosti. Oh, gitu. Setelah itu saya bisa Maksudnya. Banyak sekali Mas, ayat-ayat yang seperti tadi itu banyak. Saya kasih contoh beberapa ya, supaya ya apa namanya, siapa tahu gitu ya. Bahkan ada yang dianggap beberapa ayat itu dianggap sebenarnya nggak ada di mana, di kodeks-kodeks yang lama ya. Saya kasih beberapa lah yang pendek-pendek lah ya, supaya nggak terlalu inilah. Bentar. Nah ini daftarnya nih. Ini daftar dari KJV, ada dalam KJV, di dalam NIV, NASV, NCV, NRSV, dan RSV sendiri itu udah dibuang semua. Oke. Udah dibuang semua. Banyak juga ya. Ini lumayan. Ada berapa nih? Tapi yang checklist hijau tadi di KJV ada, di sini juga kemungkinan besar ada. Kalau di KJV ada, ya di sini ada. Karena ini dengan KJV sama isinya. Oke. Gitu. Kita coba lah ya. Ini juga buat sharing aja buat pemirsa nih. Matius 6:13. Matius 6:13. Wah, Mas, udah dilipat-lipat nih masalahnya. Ini berharga banget loh nih, Mas. Ya. Saya bacain lah sini nih. Ini ada yang mau di-shoot nih. Matius 6 ayat 13. Di sini ada kalimat bagian akhir daripada yang disebut dengan doa Bapa kami. Ya, ada kalimat seperti ini. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetapi ini kalimat ini ada di dalam kurung, Mas. Oke. Nah, penjelasannya ada di sini ayat 13 nih. Ayat 9 sampai 13 begini, ayat 11, nah ini ayat 13. Karena ayat 13 ada yang dalam kurung, ada yang enggak, dia kasih keterangan yang tidak dalam kurung, tapi yang dalam kurung dia kasih keterangan begini. Ini bukan teks asli. Perlu saya ulang, Mas? Tahu saya? Nggak kedengeran kok, ulang kok. Hah? Nggak kedengeran. Oh, nggak kedengeran. Ayat 13 ya, bagian yang dalam kurung itu, ini bukan teks asli, tetapi disisipkan ke dalam Injil Matius. Ayat ini berasal dari ibadah Kristen. Oke. Oke? Berarti dari ibadah dimasukkan ke Injil. Iya, dianggap menjadi firman Tuhan gitu. Mau baca sendiri silakan, ayat 13 nih. Malam panjang. Iya, Mas. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Oke. Nah ini catatannya nih ayat 13 nih, yang dalam kurung nih. Karena engkaulah ampunya, ini bukanlah teks asli, tetapi disisipkan ke dalam Injil Matius. Ayat ini berasal dari ibadah Kristen. Sini mungkin terusannya di sini, tapi enggak ada. Sudah sampai sini ya udah. Ini bukan teks asli. Coba lagi buka Matius 17 ayat 21. Matius 17 21. Ini 17 18. Ayat ini 17 sampai 21. Nah ini 21 nih. Coba dibaca nih. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Coba catatannya apa? Ayat 21. Ayat 21. Ayat ini tidak asli dalam Matius
tetapi diambil dari Markus 9 bab 9 ayat 29 dengan ditambah dan berpuasa. Berarti sudah tidak asli, dipinjam, ditambahin. Allah. Kok nggak dipulangin ya? Nah, ini ini ayatnya. Ayat 21 nih. Matius 17:21, dari mulai jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ini catatannya nomor 21. Nih ya, ayat 21. Ayat ini tidak asli dalam Matius, tetapi diambil dari Markus 9:29 dengan ditambah dan berpuasa. Jelas ya? Alhamdulillah, untung udah mualaf mas. Untung udah mualaf lah. Lihat, tapi siapa tahu ya, nanti kita tunjukkan ini. Tetapi kalau buat saudara-saudara kita yang Kristen sudah tahu ini, masih tetap jadi Kristen, itu bukan ranah kita. Betul. Itu hak mereka. Betul. Setuju nggak? Iya. Bukan kita bisa menunjukkan ini, oh kamu harus mualaf. Enggak, jangan. La ikraha fiddin. Dalam Islam tidak ada paksaan. Ya. Kita hanya memberikan pemahaman. Kita hanya menunjukkan bukti atau dokumen Yang otentik dari kalangan mereka sendiri. Nah, metode seperti ini yang kita pakai ini disebut dengan metode muqabadah. Kita menggunakan sumber mereka sendiri untuk memberikan pemahaman kepada mereka sendiri. Akhirnya. Tadi kita sering menyebut kata Injil kan mas? Ya. Ya. Bahkan di dalam Bible mereka juga terang-terangan menggunakan kata Injil gitu. Ada kan kitab yang sebut Injil kan? ND juga menerbitkan tuh Injil gitu, yang isi khusus perjanjian baru gitu. Sekarang kita udah jadi Muslim nih, ya kan? Apa iya Injil yang dimaksud dalam Bible itu adalah Injil yang kita imani, yaitu Wahyu yang diberikan kepada Nabi Isa Al-Masih? Apakah iya? Akhirnya setelah mendapatkan pemaparan ini, saya bisa menyimpulkan bahwa bukan. Karena Injil adalah kitab suci yang seharusnya asli. Karena untuk apa disempurnakan? Berarti kan meragukan yang maha sempurna, yang sudah menciptakan Injil itu sebagai kitab suci. Gitu. Ya kalau saduran-saduran seperti ini dan apalagi minjem ayat ditambahin, ya menurut saya sudah bukan keasliannya lagi. Jadi Injil itu adalah di dalam perspektif Islam yang sekarang kita harus imani kan, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel pada zaman itu. Dijanjikan untuk dijaga nggak? Kalau pernah dibaca nggak di Quran atau di hadis? Pernah baca? Sepengetahuan saya tidak. Tidak. Berarti kalau sekarang Injil yang aslinya tidak ada, nggak masalah dong, orang nggak dijanjikan untuk dijaga, ya kan? Betul kan? Begitu juga Mazmur, Taurat, itu juga adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Dijanjikan untuk dijaga nggak? Karena hanya untuk dijadikan pedoman pada zaman itu. Iya. Tidak dijanjikan untuk dijaga kan? Betul. Apakah yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran, apakah yang dimaksud di dalam Quran itu yang ini? Tidak. Saya bisa memastikan bahwa tidak. Baru belajar tadi udah bilang tidak. karena akhirnya make sense bukan atas dalil keislaman, bukti yang otentik keluar dari sini kitab sendiri ini gitu. Dan ini seperti tadi yang dijelaskan di awal bahwa ini dibuat tahun 2002 oleh Ditjen Bimas Katolik, Departemen Agama Republik Indonesia, bahwa ini kan sebenarnya resmi. Dan kalau resmi ya seharusnya sudah ada pengkajian dulu sebelum menciptakan buku ini kan. Betul. Tapi maksud saya kan dari saudara-saudara kita yang Kristen juga menganggap di dalam kitab ini ada yang disebut dengan Torah, ada yang disebut dengan Mazmur, ada yang disebut dengan Injil.
Tetapi buat kita, perspektif kita sebagai Muslim, Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud di dalam Al-Quran kita itu bukan Bible-nya ini gitu loh. Makanya saya sebenarnya lebih nyaman menyebut ini bukan Alkitab, saya sebut aja Bible. Bible ya. Di dalam Bible ada Gospel. Gospel itulah yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih yang diperuntukkan untuk Bani Israel pada zaman itu gitu. Dan tidak terjanjikan untuk dijaga. Dan tidak dijanjikan untuk dijaga. Makanya kalau Asia tidak ada, ya nggak apa-apa gitu loh. Orang tidak dijanjikan untuk dijaga kan? Betul, betul. Gitu loh. Yang dijanjikan untuk dijaga apa? Al-Quran. Al-Quran. Makanya sampai sekarang mau semua mushaf Quran di seluruh dunia dimusnahkan, bisa kebikin lagi nggak? Bisa. Dari mana? Dari Hafiz. Dari Hafiz. Kalau ini ada nggak Hafiz ya? Saya kan belum pernah dengar ya. Belum dengar ya? Iya. Belum, mungkin main saya kurang jauh, jadi saya belum pernah dengar. Oh iya, iya. Saya juga belum pernah dengar sih mas. Oke, jadi gitu mas kira-kira. Ya mudah-mudahan nanti ini hanya beberapa saja yang bisa saya tampilkan di sini ya. Masya Allah. Kalau kita bacain satu-satu ntar, aduh, sampai pagi ntar bisa. Karena nggak cuma di dalam perjanjian baru saja yang ada ayat-ayat yang tidak asli. Ternyata di perjanjian lama juga ada yang ditambahkan. Mas. Oke. Oke. Gitu. Ini tadi yang dipaparkan bahwa masih di perjanjian baru saja ya. Next time mungkin bakalan. Boleh. Insya Allah. Wani Piro ya. Masya Allah. Yang bayar di atas. Oh iya, 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 iya. Ya intinya alhamdulillah ya mas ya. Kita berdua sudah menikmati nikmatnya iman Islam. Alhamdulillah. Jadi masalah seperti ini ya kita hanya bisa mengkaji dalam ranah akademis dan ilmiah. Betul. Kita tidak merecoki, kita tidak mengganggu iman orang lain. Ya, ya. Mereka mau mempercayai ini ya monggo. Silakan. Kan dilindungi sama Undang-Undang Betul. Dasar 1945 kan, bukan urusan kita, bukan ranah kita. Tetapi yang kita bicarakan itu adalah ranah ilmiah, ranah akademis. Ya. Ada buktinya, ada datanya, ada dokumennya gitu loh. Bukan asal cuap-cuap gitu loh. Iya. Ya, ya. Kita tetap menyayangi dan harus tetap hidup secara baik dengan saudara-saudara kita yang berkeyakinan lain. Ya. Ada pertanyaan? Siapa tahu loh ya. Tanya mumpung lagi di sini orang. Pertanyaan saya mungkin banyak, tapi saya masih agak nge-lag yang tadi. Nge-lag 2 kali gitu. Karena mungkin nggak nyangka juga. Iya. Karena nggak pernah lihat. Iya, betul. Enggak. Tapi kalau ini belum tahu Mas Matias tentang ini, dia udah berpindah bisa. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, ibu gua berarti kamu apa namanya keinginannya lebih murni lagi. Iya, ya alhamdulillah kan namanya musabab kan kita tidak pernah tahu kan. Nggak usah dari bukti yang demikian jelas gitu loh. Allah kalau sudah menginginkan seseorang untuk menjadi muslim dengan cara apapun bisa. Iya. Hanya dengan melihat hujan aja orang bisa jadi bersyahadat kok. Ada tuh di ya ngaji cerdas ya. Macam-macam segala cara Allah bisa. Ya, betul. Walaupun mau dipaparkan bukti seotentik ini pun, kalau nggak mau ya, kalau Allah belum kasih hidayah. Iya. Kita mau bacain ini sehari 100 kali, kalau Allah belum memilih siapapun untuk menjadi seorang mualaf ya. Iya. Itu jadinya. Kita hanya istilahnya ya karena zaman sekarang ini zaman modern gitu ya. Dokumen ada, soft copy ada, hard copy ada. Betul. Ya itu yang kita pakai untuk berdakwah. Betul. Masya Allah. Nah bedanya apa? Kita berdakwah kepada orang yang di luar Islam sama mereka yang berdakwah kepada yang di luar agama mereka. Dalam hal ini Kristen lah ya. Iya. Bedanya apa tuh Mas? Kita berdakwah kepada orang lain, agama apapun, kita hanya menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Iya. Tapi kalau dalam kekristenan saya baca ini Mas. Ini perintahnya nih Mas. Ini perintahnya. Yang ada di sini ya. Ada nih Mas. Harus tertulis dong perintahnya dong. Kalau nggak tertulis nanti dianggap bisa-bisaan, gitu kan?
Nah, nih Matius 28 ayat 19. Coba tolong saya baca, baca. Mas. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang saya soroti ayat 19, Mas. Karena itu pergilah, Ya. jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pernah denger dong? Ya, pernah. Pernah dong. Kebangetan lah kalau Pernah, kalau ini pernah. kalau nggak pernah denger itu mah kebangetan lah ya. Oke. Sebentar ya. Silakan baca nih catatannya ayat 19 nih. Dalam nama Bapa itu seterusnya. Catatan di bawahnya 19 ayat ya. 19, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Boleh jadi rumus terperinci ini terpengaruh oleh pemakaian dalam ibadah yang baru, kemudian berkembang dalam umat purba. Dalam ini kisah ya, Pak, ya? Ini udah beda mungkin. Hah? Ya, ya, ya. Nah, kira-kira Mas, ini pengertiannya gini. Ayat 19 itu kan dianggap sebagai perkataan Yesus sebelum dia diangkat ke langit, Ya. ya kan? Tetapi sarjana-sarjana kekristenan sendiri, yang saya tahu di dalam buku yang berjudul The Five Gospel, ditulis oleh Robert W. Funk dan juga didukung oleh 50 denominasi gereja di seluruh dunia. Didukung pula yang namanya The Jesus Seminar. The Jesus Seminar itu adalah sebuah seminar yang mencoba menentukan yang mana yang perkataan Yesus, yang mana yang bukan perkataan Yesus. Oke. Ternyata di dalam buku Five Gospel itu mengatakan bahwa ayat 19 ini tidak mungkin berasal dari Yesus. Tidak mungkin. Berasal dari Yesus atau bukan perkataan Yesus gitu. Yang ngomong mereka loh, bukan kita loh. Betul, betul. Ada bukunya, nanti kayaknya dibawa ke sini deh, buku Five Gospel itu. Di bawah. Di bawah ada. Coba. Di bawah Doni. Coba kalau ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Tapi di dalam buku itu, yang nulis itu kira-kira 79 ahli-ahli teologis. Ya. Dan juga menurut, pernah dengar Katolik Ensiklopedia nggak, Mas? Belum. Baru ini. Orang Katolik kok nggak pernah dengar, Mas? Ini dulu Katoliknya ngapain aja? Yang penting nyanyi, Iya, Mas. datang, homili, selesai. Katolik Ensiklopedia itu adalah sebuah kumpulan daripada keterangan setiap kata-kata apalah, istilah-istilah apa tuh, kayak kamus lah, hampir kayak kamus lah. Dan yang namanya ensiklopedia itu bukan tulisan satu orang, tulisan banyak orang, itu satu lembaga gitu. Di Katolik Ensiklopedia dikatakan bahwa ayat 19 ini yang merupakan baptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu adalah tambahan di abad kedua Oke. oleh gereja. Oke. Berarti Sedangkan Yesus sendiri dan murid-muridnya di seluruh perjanjian baru, Yesus sampai hanya 4 gospel, murid-muridnya berarti kan sampai perjanjian baru semua ya. Tidak pernah diceritakan murid-murid Yesus dan Yesus membaptis orang dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mereka semua membaptis dalam nama Yesus. Sekarang tahu-tahu ada perintah, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus gitu. Emang Yesus pernah baptis tuh? Pernah. Nah ini bukunya nih, buku The Five Gospel. Ya Mas ya. Buku ini aslinya dalam bahasa Inggris, diterjemahkan oleh almarhum Ustadz Insan Mokoginta dan teman-temannya. Ya, jadi buku ini sangat penting buat penggiat apologet
Islam Kristen, yang mana di dalam buku ini sumbernya adalah tulisan daripada sarjana-sarjana kekristenan sendiri. Tidak ada seorang pun ahli teologi Islam atau Muslim yang ikut di sini, nggak ada, nggak ada urusannya gitu. Markus, saya cariin ya, saya lupa di halaman berapa ya. Ini Markus. Nanti tolong di zoom ya. Nah ini Matius nih ya, ini mulai Matius nih. Kita lihat Matius sampai pasal 28 ayat 19. Alhamdulillah ya, nggak perlu belajar gini-ginian. Mas Matius sudah mualaf ya. Saya 7 tahun mas. Ini cuma 2 hari. Cuma 2 hari nonton video Dr. Zakir Naik, coba. Masya Allah. Ya beda hidayah orang-orang. Beda. Iya. Kalau kita apa? Kalau kita apa? Apanya? Kalau dia cuma 2 hari langsung bersyahadat. Kalau kita 7 tahun, berarti kita apa? Hah? Berarti Bulat kok. Bulat. Kita lebar. Agak bulat dikit kok. 2 hari kita. Ini cuma 2 hari. Iya, agak bulat dikit berarti. Sama dokter gigi Karisa, pernah dengar? Sudah pernah dengar nama? Nah, itu hitungannya juga cuma hitungan hari itu. Berarti kita tuh belet emang. Iya, belum. Udah blok. 27, 28, ini 28 ya? 19. 19. Nah ini ayat 19 kan? Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baca nih. Nah, kita tunjukkan dulu ke pemirsa, baru abis itu nanti Mas Matias baca. Ini kita bagian terakhir inilah. Lihat nih ayatnya nih. Sebentar. Nah itu. Nah ini nih, dari sini nih, 19 nih. Ya, udah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Deh. Sekarang ini nih ya, dari sini nih ya. Gimana Kak? Baca nih. Dari sini sampai sini. Sampai sini. Perbuatan itu dalam Matius diekspresikan dalam bahasa Matius dan menggambarkan pendapat penginjil tentang misi dunia dari gereja. Yesus mungkin tidak memiliki ide meluncurkan sebuah misi dunia dan pastinya bukan seorang pembangun institusi. 3 bagian dari perbuatan ini membuat murid, membaptis dan mengajar. Merupakan program yang diadopsi oleh gerakan yang baru, tetapi tidak menggambarkan instruksi langsung dari Yesus. Tidak menggambarkan instruksi langsung dari Yesus. Berarti dianggap bukan perkataan Yesus kan? Iya. Mau baca lagi mas, silakan mas. Dari sini aja. Perbuatan itu dalam Matius diekspresikan dalam bahasa Matius dan menggambarkan pendapat menginjil tentang misi dunia dari gereja. Yesus mungkin tidak memiliki ide meluncurkan sebuah misi dunia dan pastinya bukan seorang pembangun institusi. 3 bagian dari perbuatan ini membuat murid, membaptis dan mengajar merupakan program yang diadopsi oleh gerakan yang baru, tetapi tidak menggambarkan instruksi langsung dari Yesus. Berarti 3 bagian ini membuat murid, membaptis dan mengajar. Berarti maksudnya karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini tidak ada instruksi langsung dari Yesus tentang hal ini. Terbukti apa? Terbukti di seluruh perjanjian baru, Yesus dan murid-muridnya tidak pernah membaptis orang dalam nama Bapa dan Anak dan Putra dan Roh Kudus. Selalu membaptis orang dalam nama Yesus. Boleh dicek ayat-ayatnya. Tidak ada. Jadi ini adalah ayat tambahan. Berarti muridnya membaptis nama Yesus. Yesus membaptis nama Bapa langsung. Enggak, Yesus juga membaptis atas nama Yesus sendiri, atas nama dirinya sendiri gitu. Terus yang 2 lagi dari mana sih? Yang udah dibilang tambahan. Abad kedua. Banyak sekali pendapat-pendapat daripada ahli-ahli perjanjian baru yang mengatakan bahwa Matius 28:19 itu adalah ayat tambahan di abad kedua.
Saya punya daftarnya. Nggak perlu saya bacain satu-satu lah. Saya Iya. cuma pakai dua. Iya. Satu buku The Five Gospel, yang kedua Katolik Encyclopedia. Udah itu aja cukup. Karena itu pun juga tidak ada Iya. campur. Yang ini yang nulis bukan satu orang loh mas. Ini yang nulis nih. Rusak ya. Nah ini. Bukan. Tadi kan saya sebut Q ya. Nih. Ucapan Q kan. Iya. Q itu adalah quell. Kabar burung. OPQ. Nah, ini sini sebenarnya. Nah ini Q, saying gospel Q. Q singkatan dari bahasa Jerman quell, yang berarti sumber. Q adalah sumber di mana Matius dan Lukas mengambil selain Markus. Lebih lanjut lihat gambar 3. Ya kan? Nah ini yang nulis nih. Nih sekian banyak orang yang nulis. Lihat. DD. Di sini apa? PhD. PhD. Semuanya nih. DD. DD itu apa? Doctor of Divinity. Ya. Kalau PhD filosofi filosofi degree ya atau apa? Iya. Yang lain semuanya tuh. Scholarship semua ya. Ya. Nggak ada loh yang Mereka lulusan SMA. SMA nggak ada. Ini Dan sekian tidak ada nama-nama muslim di sini. banyak. Nggak ada. Ini baru 2, belum yang misquoting Yesus ya. Belum buku itu lagi. Untung udah mualaf nih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya. Untung udah malam. Mungkin pada saat orang-orang Kristen membaca ini akan sedikit jadi terasa kayak emosi ya. Tergantung mas. Tergantung posisi dia tuh sebagai apa sekarang dari sini. Di masyarakatnya sebagai apa. Oke, karena ada status quo yang harus dijaga. Mungkin karena jabatan, posisi, sosial, ekonomi, itu yang bisa menghambat seseorang untuk setuju dengan akal sehatnya. Oke. Karena hambatan-hambatan itu, akhirnya dia melawan akal sehatnya, sehingga tetap begitu. Dan mencari pembenaran-pembenaran menurut Ya. pribadinya. Ya, kira-kira gitulah. Ada juga yang baca ini sejam langsung mualaf, ada. Ada yang datang ke tempat saya kasih lihat baca ini, Ada yang pulang perempuan nangis, ada. nangis pulang. Pulang nangis. Ada. Ditutup pulang nangis, stres katanya. Selama ini saya ya gitulah. Akhirnya setelah 2 minggu dia datang ke MCI bersahadat. Ada yang begitu. Alhamdulillah. Ada juga yang nggak baca ini kasih itu juga ada yang mau. Ada. Ada. Itu udah. Ada juga yang udah baca ini penasaran mau lagi tuh itu kejauhan ya. Ada juga yang begitu. Guru lagi ya. Guru agama lagi. Oh ada ya Pak ya? Ada. Ini teman saya. Oh. Saya biasanya telepon yakin. Mungkin di sebelah saya ini mungkin. Oh bukan. Bukan. Oh, bukan. Guru agama Kristen baca ini penasaran pengen baca lagi. Oke. Tapi akhirnya belum. Tapi tadi kemarin telepon ngajak sana lagi. masih belum puas Belum. dengan rasa penasaran Kemarin itu. kita ngobrolnya di kompleks sekolahnya. Baca begini, emang orang tahu-tahu langsung berani langsung meninggalkan pekerjaannya. Iya, status quo yang ada di Hah? yang dijaga tadi itu. Itulah ya. Karena waktu itu saya memutuskan itu saya istilahnya kayak apa ya? Ini benar. Kalaupun nanti ada hambatan dan harus ada apa ya istilahnya resiko yang saya ambil, saya yakin bahwa Tuhan bakal ngasih jalan. Waktu itu saya Ya. berpikir itu. Jadi kenapa saya nggak berlama-lama untuk mengambil keputusan? Ya. Artinya kalau begitu kan Mas Matias bahasa sederhananya tuh berarti kan punya nyali. Ya, Ya kan? ya karena apa ya? Banyak mungkin yang belum punya nyali kayak Mas Matias gitu. Ya, karena Tapi mungkin karena Mas Matias juga punya nyali karena mungkin tidak terlalu berat beban ekonominya mungkin, saya nggak tahu juga ya. Tapi banyak orang yang nggak punya nyali karena ekonominya, waduh, sulit sekali ditinggalin gitu kan bisa juga. ya. Ya itu semuanya kembali kepada pribadi masing-masing lah ya. Kita tidak boleh memaksakan sesuatu kepada orang lain. Itulah intinya sebenarnya kan. Ya kalau misalnya mau dibilang
masalah kenyamanan ekonomi dulunya nyaman sekali Itu. karena kebetulan orang tua punya jabatan semua. Oh, Jadi ya istilahnya nggak pernah lapar lah, Ya, nggak pusing besok mau makan apa. terus sekarang udah jadi muslim pernah lapar, Mas? Sering. Oh, sering ya? Masya Allah. Itulah ujian yang paling nikmat ya. Kan Asik. saya mengaku beriman. Asik. Apalagi kalau bulan Ramadan ya. Oh, Masya Allah. Asik. Justru kalau orang nggak pernah lapar tuh biasanya nggak pernah diuji, Mas. Ya, ya, Betul nggak? ya, Masya Allah. Jadi insya Allah bulan depan ini Ramadan yang ke berapa? Ketiga berarti ya? Ketiga insya Allah. Insya Allah ya. Ya. Saya udah ke berapa? Berarti udah ke 7. Ini baru pertama tuh lihat. Masya Allah. Semangat. Cemungut gitu dong. Tapi Mas Matias memutuskan untuk mau berapa lama berpikirnya? tadi gua ngomong 2 hari lu nggak dengerin ya? 2 hari nonton, kayak 2 kali nonton Zakir Naik, betul. 2 hari. Cepet ya? Sambit buku nih gua. Dari tadi udah ngomong. Kumpul apa ya? 3 tahun loh. 2 hari coba. 2017 udah 4 tahun malah. Ya. Karena penjelasannya beliau masuk di logika saya. Nah, pertanyaan saya kan begini. Dr. Zakir Naik nih ceramah di depan mungkin 10.000 orang. Dari hadirin yang di depan dia 10.000 orang itu kan nggak semuanya muslim. Betul. Banyak juga yang Kristen. Betul, Kan? betul. Yang dia ngomong di depan orang-orang yang non muslim itu kan juga orang-orang non muslim itu belum tentu langsung hari itu bersyahadat semua kan, walaupun banyak juga yang bersyahadat kan. Ada yang berstatement bahwa saya tahu Ya. tapi saya belum mau ingin menjadi. Ya, ada juga yang begitu Ada kan. yang seperti itu. Tetapi Dr. Zakir Naik pernah membayangkan nggak bahwa di belahan bumi yang lain ada orang yang nonton videonya 2 hari bersyahadat. Ya nggak ada. Ya mungkin kayak orang-orang kayak saya Nah nih. itulah, sama. Almarhum Syekh Hamid Didat juga dia berbicara di depan ribuan orang. Dia juga tidak pernah membayangkan di belahan bumi yang lain ada orang nonton videonya yang akhirnya mengambil keputusan untuk bersyahadat. Tanpa harus bertemu beliau ya. Iya, tanpa harus bertemu beliau, cium tangannya nggak perlu kan. Begitu juga kita sekarang nih, kita ngobrol begini, kita juga nggak pernah tahu di belahan bumi yang lain mungkin saja ada yang mendengar percakapan kita yang jauh dari Dr. Zakir Naik gitu lah ya. Tetapi karena kita punya dokumen, Iya. Dr. Zakir Naik mungkin nggak punya ini, tetapi tanpa ini dia bisa berceramah dengan sangat bagus. Kita nggak bisa berceramah seperti Dr. Zakir Naik, tapi karena kita punya ini, siapa tahu ada yang mendengarkan, ada yang menonton. Allah memilih dia, Betul. wallahu alam. Gitu. Insya Allah. Ya Mas ya? Ya. Amin. Tapi jadi trigger lah, pemacu untuk mau belajar gitu kan. Ya, jadi istilahnya saya sangat berterima kasih hari ini Saya bisa pun berterima kasih. sama-sama kita bisa ngobrol seperti ini. Alhamdulillah. Tidak ada yang kebetulan dalam obrolan kita seperti ini ya. Insya Allah semuanya memberi hikmah kepada kita masing-masing, Amin. Amin. juga memberi hikmah kepada penonton. Mas Matias itu belum tentu lebih jelek daripada saya. Artinya saya mungkin mengetahui beberapa hal yang Mas Matias nggak tahu. Tetapi bukan berarti saya lebih baik dari Mas Matias. Begitu juga Mas Matias juga belum tentu lebih baik daripada saya. Yang paling baik di antara kita adalah yang bertakwa, Mas. Insya Allah. Amin. Ya. Jadi mari kita berlomba-lomba dalam takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Itu aja ya, Mas ya. Siap. Terima kasih banyak ya Mas ya. Kita boleh ngobrol-ngobrol pada hari ini. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat. Amin. Ada manfaatnya lah ya, Amin. paling tidak buat yang nonton ya. Nah, mari kita saling mendoakan agar kita semuanya istiqomah Amin. Amin. di dalam kita menjalani ujian kita di hidup yang sementara ini gitu Mas ya. Bagaimanapun bentuknya. Ya, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun kondisinya, itu semuanya adalah ujian. Jadi saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Amin. Gitu, Mas ya. Amin. Baiklah kalau begitu kita sudahi obrolan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan semuanya ada hikmahnya, ada manfaatnya buat para pemirsa. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau masih ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.